Luhut tolak usul Anies, ini kebijakan terbaru soal PTM di Jakarta. Kami mendiskusikan ini dengan detail dengan para pakar-pakar kita, baik dari berbagai universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, itu semua kita minta pendapat mereka dan proses inilah kami membuat keputusan. Ya, menurut saya ini adalah sebuah ironi gitu ya, kepada Gubernur Anies Baswedan diperlakukan lain. Justru kami apresiasi ya kepada beberapa kepala daerah yang dengan tegas ya menghentikan PTM 100% gitu. Seperti dalam SKB 4 Menteri ya, itu masih mungkin untuk melaksanakan PTM 100%. Nah, di sekolah-sekolah rasanya di SKB 4 Menteri ini sudah diatur dengan sangat rigid ya, bagaimana jika terjadi penularan. Karena anak vaksin atau tidak itu bukan keputusan si anak, itu adalah keputusan orang tua. Dan anak-anak yang belum vaksin biasanya karena orang tuanya yang tidak mengizinkan untuk vaksin. Apabila mereka tidak boleh sekolah karena orang tuanya tidak mengizinkan vaksin, maka mereka seperti kena hukum 2 kali. Namun sekali lagi kita tidak perlu jumawa dalam ini, tetapi kita tetap harus disiplin. Kata kunci kita adalah disiplin. Atau mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan karena ketidaksukaannya itu menurut saya tidak bagus di dalam pemerintahan kita. Sementara ini saya rasa justru yang tepat adalah menghentikan sementara. Kewenangan sepenuhnya ada di pemerintah daerah. Dalam SKB yang terakhir ini dengan PTM 100% memang pemerintah daerah tidak dikasih kewenangan sama sekali. Masyarakat ini sebenarnya sudah tahu memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana menghindari tertular dari virus. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menolak usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pembelajaran tatap muka atau PTM di Jakarta di stop selama sebulan gara-gara lonjakan COVID-19. Lalu bagaimana kebijakan terbaru PTM di Jakarta saat ini? Pemprov DKI Jakarta memutuskan melanjutkan PTM dengan mengurangi kapasitas ruang kelas menjadi 50%. Kebijakan ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat terhadap wilayah yang berstatus PPKM level 2. Kasubag Humas DKI Jakarta Tagar Rajagah saat dihubungi mengatakan, insya Allah DKI Jakarta menyesuaikan dengan surat edaran Kemendikbudristek nomor 2 tahun 2022, tanggal 2 Februari 2022 terkait diskresi PTM terbatas pada PPKM level 2. Artinya, wilayah yang kondisinya PPKM level 2 melaksanakan PTM 50% dari rombongan belajar. Taga mengatakan Pemprov DKI bakal mengikuti aturan dari pusat. Menurutnya PTM dengan kapasitas 50% akan berlaku di Jakarta mulai besok. Taga juga menyebut pihaknya tengah mensosialisasikan kebijakan sekolah tatap muka 50%. Dia mengatakan keputusan menjalankan PTM bergantung pada orang tua siswa masing-masing. Seperti diketahui, Anies mengusulkan kepada Luhut untuk menyetop sekolah tatap muka di Jakarta selama sebulan karena kasus corona di Jakarta melonjak. Anies meminta supaya pembelajaran dialihkan ke daring selama sebulan ke depan. Anies mengatakan ketentuan pembelajaran tatap muka selama ini diatur melalui SKB 4 Menteri yang merujuk pada instruksi Inmendagri. Atas dasar itu, dia menyebut segala kebijakannya sudah diatur oleh pemerintah pusat. Usulan Anies itu lalu dijawab oleh juru bicara Luhut, Jody Mahardi. Dia meminta pemerintah daerah memaksimalkan penerapan PTM terbatas. Menurutnya, sektor pendidikan harus diperlakukan setara dengan sektor-sektor lain. Jody berharap pemerintah daerah dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan para mahasiswa serta selama proses PTM. Dia juga menerangkan penerapan PTM terbatas sudah diatur dalam surat keputusan bersama SKB 4 Kementerian. Pemerintah juga telah mengizinkan wilayah dengan status PPKM level 2 menggelar pembelajaran tatap muka terbatas kapasitas 50%. Tak hanya itu, orang tua murid juga dipersilahkan menentukan anaknya ikut PTM atau pembelajaran jarak jauh. Aturan tersebut tertuang dalam SE Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 soal diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID. Surat ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Rabu kemarin. Luhut tolak usul Anies soal PTM. Fadlizon buka suara. Gunakan akal sehat Pak LBP. Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menolak usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pembelajaran tatap muka atau PTM 100% di Jakarta dihentikan. Anggota DPR fraksi Gerindra Fadlizon menyebut itu aneh. Fadli mengatakan harusnya PTM dihentikan di tengah lonjakan kasus COVID-19.
Fadli mengatakan PTM saat ini terkesan dipaksakan. Dia lantas mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika banyak siswa terpapar COVID. Dia meminta Luhut untuk memakai akal sehatnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan kepada Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menghentikan pembelajaran PTM 100% di Jakarta. Luhut Binsar Panjaitan memberikan jawaban terkait usulan itu. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, meminta pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerapan PTM terbatas. Menurutnya, sektor pendidikan itu harus diperlakukan setara dengan sektor lain. Jody berharap pemerintah daerah dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan para siswa selama proses PTM. Dia menerangkan bahwa penerapan PTM terbatas sudah diatur dalam surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri.